bisa berakibat fatal. Bayangkan skenario ini, satelit Rusia mendeteksi peluncuran rudal dari Amerika. Tapi mereka tidak tahu apakah itu uji coba atau serangan nyata karena tidak ada lagi notifikasi wajib. Waktu reaksi, 10-15 menit. Cukup untuk memicu retaliasi otomatis. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini realitas baru kita. Menurut kalian, apa skenario terburuk yang bisa terjadi dari situasi ini? Share pemikiran kalian. Pertanyaan yang paling menakutkan, apakah kita sedang menyaksikan awal dari perlombaan senjata nuklir baru? Sejarah memberi kita pelajaran yang jelas. Selama Perang Dingin, tanpa perjanjian pembatasan, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba memproduksi senjata nuklir. Di puncaknya pada tahun 1986, ada lebih dari 70.000 hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Cukup untuk menghancurkan peradaban manusia berkali-kali lipat. Baru setelah serangkaian perjanjian START 1, START 2, dan New START, jumlah itu turun drastis menjadi sekitar 12.500 hari ini. Tapi sekarang, beberapa analis memperingatkan, kita bisa kembali ke jalur peningkatan. Dowell Campbell, Direktur Eksekutif Arms Control Association, mengatakan, tanpa batasan treaty, modernisasi arsenal nuklir yang sudah berjalan di Amerika Serikat dan Rusia bisa berakselerasi menjadi ekspansi penuh. Dan begitu satu pihak meningkat, pihak lain akan mengikuti. Itulah dinamika perlombaan senjata. Dan jangan lupa faktor baru, China. China tidak hanya membangun arsenal nuklir, mereka membangunnya dengan cepat. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, China bisa memiliki 1.500 hulu ledak pada tahun ke-2035. 3 pemain besar, tidak ada aturan, tidak ada transparansi. Resep untuk apa? Chaos. Tapi, ada juga pandangan berbeda. Beberapa analis berpendapat, The Chance masih bekerja. Bahkan tanpa perjanjian, tidak ada negara yang cukup gila untuk memulai perang nuklir. Biaya terlalu tinggi, risiko terlalu besar. Tapi apakah kita benar-benar ingin mengandalkan hopefully nobody's crazy enough? Jadi, apakah kita hanya bisa duduk dan menunggu nasib? Tidak, masih ada jalan keluar. Masih ada harapan. Opsi 1, perpanjangan sukarela. Rusia sudah menawarkan perpanjangan sukarela selama 1 tahun. Jika Amerika menerima, ini bisa memberikan waktu untuk merundingkan perjanjian yang lebih komprehensif. Tapi, sejauh ini Amerika belum merespons. Opsi 2, perjanjian trilateral Amerika Serikat Rusia China. Ini yang diinginkan Amerika. Perjanjian yang melibatkan China masuk akal, tapi realistis. China sudah menolak berkali-kali. Mereka berpendapat arsenal mereka jauh lebih kecil dan mereka tidak perlu terikat batasan yang sama. Tanggapan pengamat, Zhao Tong, Senior Fellow di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan, China bersedia bicara tentang kontrol senjata, tapi tidak dalam format yang menyamaratakan mereka dengan Amerika Serikat dan Rusia. Mereka ingin pendekatan yang lebih nuansed, lebih adil menurut mereka. Opsi 3, langkah-langkah kepercayaan unilateral kedua negara bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. Melanjutkan pertukaran data secara sukarela, mengumumkan secara terbuka model